Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya langsung menjelaskan tentang dua praktikum ya. Yang pertama adalah encoder, yang kedua adalah decoder. Ya. Nah, tujuan dari praktikum ini kita memahami prinsip kerja dari rangkaian encoder. Kemudian membedakan prinsip kerja rangkaian encoder dan priority encoder. Kemudian mendesain jenis rangkaian encoder. Nah, sebuah rangkaian encoder menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Jadi misalnya, contohnya ini kan ada 8 input, nah, hanya salah satu yang bernilai high pada waktu tertentu. Ya. Jadi misalnya kalau di sini I0 yang menyala, maka outputnya langsung keluar 000. Ketika I1 yang menyala, maka outputnya adalah 001. Jadi ini untuk mengetahui ya keaktifan dari input ini. Input keberapa yang menyala, nah, bisa digambarkan di outputnya. Untuk tabel kebenaran encoder 8 kali 3, berarti artinya adalah inputnya ada 8, outputnya ada 3. Contohnya ini, kondisi high terjadi pada saat I0. Berarti outputnya adalah keluar A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Ketika inputnya yang aktif adalah I3, berarti outputnya adalah menunjukkan binernya 3, 0, 1, 1 ya. Jadi ini kan 2 pangkat 0 kemudian ditambahkan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1, 2. Jadi 2 ditambahkan dengan 1 nilainya 3. Begitu juga dengan apabila yang aktif adalah I7, maka outputnya adalah 1, 1, 1. 2 pangkat 0 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 dikalikan 1 ditambahkan dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2. Kalau dijumlahkan semuanya hasilnya 7. Itu untuk encoder. Nah, berdasarkan output dari tabel kebenaran ini, ya, jadi bisa dilihat, ya. Jadi tabel kebenaran di atas jika dibuat sebuah rangkaiannya seperti di gambar 12.2. 12.2 ini mana? Nah, ini ya. Jadi C itu adalah, kita lihat, di keymapkan seperti biasa ya. C itu apa? Ini ya. C itu adalah I1 gitu kan, ditambahkan dengan I3 ditambahkan dengan I5 ditambahkan dengan I7. Jadi C itu adalah ini kan I1 ditambahkan dengan I3 ya ditambahkan dengan I5 ditambahkan dengan I7. Begitu juga dengan B. Nah, kita lihat B adalah ini ya I2 ditambahkan dengan I3 ditambahkan dengan I6 ditambahkan dengan I7. Berarti ini juga B adalah, kita lihat, I2 ditambahkan dengan I3 ditambahkan dengan I6 ditambahkan dengan I7. Begitu juga dengan yang A. Itu untuk rangkaian encoder 8 kali 3. Kemudian kita masuk ke priority encoder ya. Jadi priority encoder adalah rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Nah, operasi dari rangkaian priority encoder adalah sebagai berikut. Jika ada 2 atau lebih input bernilai 1 pada saat yang sama, tadi encoder kan dalam waktu yang sama, yang high hanya satu line, satu input gitu kan. Nah, tapi kalau di priority encoder ini bagaimanakah ketika ada 2 atau lebih input yang bernilai 1 pada saat yang sama? Maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil. Untuk tabel kebenarannya sudah ditentukan ya, diberikan pada tabel 12.2 di bawah ya. Kondisi X adalah kondisi don't care.
Kalau don't care berarti dia bisa bernilai 1 atau 0. Nah, input D3 ini mempunyai prioritas tertinggi. Sehingga bila input ini bernilai 1, maka output X dan Y keduanya akan bernilai 1. Gitu kan? Input D2 mempunyai prioritas kedua. Ya, dengan output X dan Y bernilai 1, 0 yang menyatakan binar 0, di mana input D2 sama dengan 1 dan D3 0. Input D1 adalah prioritas ketiga dan D0 adalah prioritas terendah atau terakhir. Ya. Kalau kita lihat di tabel kebenaran 12.2, ada D3 sampai D0. Maka prioritas tertinggi ini ya ada di nilai 1 ini. Ada di nilai D3 ya. Jadi meskipun D2-nya ini 1, D1-nya 1, D0-nya 1, kita menganggap yang kita utamakan adalah D3 ini. Sehingga muncul nilai Q1 dan Q0-nya sama dengan 1, 1. 1, 1 ini kan kalau didesimalkan kan sama dengan 3 ya. Itu juga ini. Ketika D3-nya otomatis sudah pasti 0, D2-nya 1, kita sudah tidak mempedulikan lagi D0 sama D1. Tapi kita buat D2 yang sebagai prioritasnya. Sehingga ini muncul 1 sama 0. Nah, ini kan 2. Dan seterusnya ya, sampai D0 ya. Nah, D0-nya ini 1, berarti Q1 sama Q0-nya sama dengan 1. Bagaimanakah dengan V ya? V adalah nilai output validitas yang akan bernilai 1 jika 1 atau lebih inputnya bernilai 1. Nah, jika inputnya ada yang nilainya 1, ya, maka otomatis ini aktif, ini sama dengan 1. Nah, jika inputnya ini sama dengan 0 semua, tidak ada yang aktif, otomatis V ini sama dengan 0. Jadi V ini menyatakan, ya ada input yang aktif, ada input yang tidak aktif. Gitu ya. Kalau 1 gini berarti ada input yang aktif. Kalau 0, semuanya tidak aktif. Nah, dari rangkaian priority encoder, didapatkan ini, Q1-nya sama dengan D3 plus D2, Q0-nya sama dengan D3 plus D2 bar D1. Kemudian V-nya adalah D0 tambah D1 tambah D2 tambah D3. Oleh karena itu, bisa kita gambarkan rangkaiannya seperti ini, ya, rangkaian priority encoder. Jadi untuk percobaan encoder, mudah saja ya. Untuk yang pertama, kita buat gambar 12.2. Kita tulis dulu tabel kebenarannya secara teori, kemudian kita buatkan gambarnya 12.2, kemudian kita coba pada DCS. Nah, kemudian kita coba ya, dibandingkan dengan tabel kebenarannya. Seperti biasanya ada tabel kebenaran teori, ada kebenaran praktikum. Berarti ada output 8 kali 3 ya. 3 teori, kemudian ada secara praktikum. Kemudian yang kedua sama, yang kedua adalah bandingkan tabel kebenarannya dengan tabel 12.2, yaitu priority encoder. Ya, jadi ada teori, ada praktikum. Oke. Kemudian praktikum ini langsung disambung dengan praktikum decoder ya. Jadi harusnya yang percobaan 3 itu kita menggunakan IC ya. Kita menggunakan IC, kemudian kita coba. Nah, contohnya ini ya, IC-nya. Ini ground, ini A0 untuk input, misalnya gitu. A1, A2, dan seterusnya. Nah, tapi kita menggunakan DCS, kita nomor 1 sama 2 aja ya. Gampanglah nanti yang ini. Kemudian percobaan berikutnya adalah kebalikan dari encoder, yaitu decoder. Ya. Untuk percobaan decoder, sama. Decoder ini kebalikannya dari encoder. Nah, tujuannya memahami prinsip kerja dari rangkaian decoder, kemudian membuat rangkaian decoder dari gerbang logika. Kalau di
encoder itu inputnya banyak ya. Inputnya banyak, 2 pangkat N, kemudian outputnya adalah N-nya, tapi kalau di decoder kebalikannya. Rangkaian decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Jadi misalnya kebalikannya, kalau inputnya ini yang dimasukkan adalah 011, nah 011 itu kan bernilai berapa? 2 ya. Maka di sini yang menyala adalah output yang nomor 2. Oke. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini inputnya 000, berarti outputnya adalah yang bernilai 1 adalah O0. Ketika inputnya bernilai 100, maka output yang menyala adalah O4. Ketika inputnya adalah 111, maka output yang menyala adalah O7. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa membuat rangkaiannya ya. O0 didapatkan dari mana? A bar, B bar, C bar. O1 didapatkan dari mana? Dari C. Dari A bar, B bar, C. Kemudian O2 dari A bar, B, C bar, dan seterusnya. Sehingga ada 7 rangkaian N, karena outputnya ada 7 ya. Ada 8 ya, mulai dari Q0 sampai Q7. Oke, itu. Kemudian praktikumnya gampang, hanya 1 ya. Buat tabel kebenaran untuk mendesain rangkaian decoder 3 kali 5. 3 kali 5. Salah ya, 3 kali 8 ya maksudnya itu. Ya, kemudian rangkai di DCS. Tuliskan hasilnya pada tabel kebenaran, bandingkan kebenaran yang ada, dapatkan dengan tabel kebenaran sebelum dirangkai. Ini 3 kali 8 ya. Jadi itu percobaannya saya rasa bisa dikerjakan dalam waktu seminggu ya. Jadi modul 12 sama 13 jadi 1. Oke, sekian keterangan praktikum dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.